Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini gua pengen mengimplementasikan suatu soal yang menghimpun dua teori yang gue jelaskan dalam video sebelumnya, yakni mengenai daya kompleks, daya reaktif, daya rata-rata, serta daya tampak ditambah dengan power factor. Ya, setelah latihan soal ini, kita akan lanjut ke materi segitiga daya. Maka dari itu kita uji dulu pemahaman teman-teman di sini ya. Ini ada suatu soal yang cukup menarik karena gue melibatkan induktor di dalamnya, di mana induktor sendiri memiliki karakteristik yang khusus jika dialiri oleh arus AC. Ayo kita baca soalnya. Suatu rangkaian listrik tersusun oleh komponen dasar berupa resistor dan induktor seperti gambar berikut. Dengan nilai R1 sebesar 5 ohm dan R2 sebesar 20 ohm. Dengan daya yang diserap oleh R1 atau yang dikonsumsi itu sebesar 10 watt. Lalu tentukan faktor daya pada rangkaian berikut. Ya, teman-teman lihat di sini, sumber yang digunakan adalah sumber AC dengan nilai 60 sudut 0 derajat. Apa yang teman-teman bisa simpulkan dari nilai ini? Ini adalah bentuk polar dengan R itu adalah 60 dan beda fasanya itu sebesar 0 derajat. R ini adalah amplitudo. Teman-teman masih ingat dengan istilah amplitudo? Di fisika dasar telah dijelaskan bahwa amplitudo itu adalah simpangan maksimum atau jarak antara peak to peak suatu gelombang. Kayak gitu ya. Ini sumber AC, ini punya satu peak dan ini satu gelombang penuh ya. Terdiri satu peak dan peak juga. Ya. Itu maksud dari amplitudo. Atau dapat kita sebut sebagai Vmax berarti di sini, ya, maksimumnya. Karena terhitung mulai dari satu peak ke peaknya lagi, peak bawahnya ya. Oke, kalau gitu untuk menyelesaikan soal ini teman-teman gue berikan 3 step yang mungkin sangat terstruktur banget pengerjaannya. Step 1, teman-teman harus mencari besar nilai VRMS-nya terlebih dahulu. Masih ingat? Untuk mencari VRMS, teman-teman tinggal membagi saja antara Vmax-nya per akar 2. Vmax-nya 60 dibagi akar 2, inilah nilai VRMS-nya. Kayak gitu ya. Selanjutnya, di sini step 2, teman-teman memerlukan IRMS. Nah, untuk mendapatkan IRMS, teman-teman harus mengetahui hubungan antara daya, tegangan, arus, dan hambatannya. Di mana P sama dengan IRMS kuadrat dikalikan dengan R. IRMS sama dengan akar dari P per R ampere. Kayak gitu ya. Sehingga nilai dari IRMS-nya adalah akar dari P-nya
tadi diketahui pada soal adalah 10 ohm ya, 10 ohm, 10 watt. Jadi di sini 10 per R-nya adalah 5. Sama dengan akar 2 ampere. Kayak gitu ya. Oke, lalu step 3-nya seperti apa? Step 3-nya teman-teman harus mengetahui daya total. Daya total pada rangkaian ini. Berarti teman-teman harus menghitung P pada resistor 1, P pada induktor, dan P pada R2. P pada R1 ditambah P pada R2 ditambah P pada L. Itu sama dengan berapa? Nah, kita cek lagi bahwa P pada resistor 5 ohm tadi sudah diketahui pada soal, yakni 10 watt ditambah P pada R2. Untuk mencari P pada R2 kan belum diketahui di soal, kita bisa hitung secara manual, di mana hubungan P, tegangan dan hambatan itu adalah IRMS kuadrat dikalikan dengan R-nya ditambah daya pada induktornya. Kita tulis lagi di bawahnya, 10 watt ditambah IRMS kuadrat, tadi sudah kita hitung akar 2. Akar 2 kuadrat menjadi 2 dikalikan R-nya sebesar 20 ohm ditambah P pada L. P pada L itu adalah 0. Kenapa bisa 0? Nah, ini dia sifat dari induktor. Jika dialiri oleh arus AC, dia akan menyimpan energi dalam bentuk perubahan arus menjadi suatu medan magnet. Ya, jika kita buktikan ke dalam suatu persamaan, yakni reaktansi induktif XL sama dengan 2pi FL. Jika kita asumsikan L-nya itu besar, maka jika kita masukkan ke dalam rumus daya, P sama dengan V kuadrat per reaktansinya. Kalau misalnya ini besar, sesuatu yang dibagi dengan bilangan yang besar itu akan mendekati 0. Kayak gitu ya asumsinya. Jadi intinya, berdasarkan sifat dari induktor, dia akan bisa menahan arus AC dan akan mengkonversikannya ke dalam suatu energi lain, yakni IMF-nya. Ya, di fisika kita belajar itu tentang induksi, GGL induksi. Oke ya, lanjut lagi. Di sini 10 watt ditambah 2 kali 20. 2 kali 20, 40 ditambah 10, yakni 50 watt. Ini adalah daya totalnya. Nah, seperti yang telah dijabarkan di video kemarin, bahwa PF itu sama dengan P per S. Daya totalnya yakni 50, dan S itu adalah VRMS dikalikan IRMS. Hasilnya adalah 50 per VRMS-nya 60 per akar 2, IRMS-nya akar 2. Jadi 50 per 60. Jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, hasil akhirnya adalah 0,83. Itu power faktornya. Oke, sekian untuk pemaparan tentang contoh soal dari power faktor. Di next video kita akan masuk ke segitiga daya. Kita akan kupas tuntas mengenai istilah leading dan lagging itu seperti apa. Jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bisa. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.